Selamat pagi Ibu Intan dan Ibu Nisa. Bagaimana kabar Ibu Intan dan Ibu Nisa? Selamat pagi Pak, Alhamdulillah baik. Pagi Pak, Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas hasil observasi pembelajaran di kelas yang saya lakukan pekan lalu, serta mendiskusikan langkah-langkah perbaikan. Sebelum kita mulai, ada yang ingin Ibu sampaikan terkait pembelajaran di kelas? Saya sempat merasa kurang puas Pak, siswa saya terlihat kesulitan memahami materi minggu lalu. Kalau saya Pak, tantangan utamanya adalah mengelola siswa yang pasif dalam kelompok. Baik, ini akan kita bahas lebih mendalam nanti. Mari kita mulai dari kelas Buntan. Berdasarkan pengamatan, saya melihat Ibu menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Bagaimana perasaan Ibu tentang pelaksanaannya? Menurut saya berjalan cukup baik Pak. Namun, saya merasa siswa kelas saya kurang aktif saat sesi tanya jawab, terutama saat materi sulit. Ya, saya juga mencatat hal itu. Menurut Ibu, apa yang menjadi kendalanya? Mungkin karena pertanyaan saya terlalu kompleks Pak, jadi siswa ragu untuk menjawabnya. Itu mungkin salah satu faktornya. Pernahkah Ibu mencoba membuat pertanyaan yang lebih sederhana atau membagi pertanyaan besar menjadi beberapa bagian kecil? Belum Pak, biasanya saya langsung memberi pertanyaan yang cukup panjang. Sebagai solusi, saya sarankan Ibu mencoba menyusun pertanyaan lebih spesifik dan memberi waktu berpikir lebih lama sebelum meminta jawaban. Itu saran yang bagus Pak. Nanti saya akan mencobanya. Bagus. Sekarang beralih ke Ibu Nisa. Saya melihat Ibu Nisa menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana pengalaman ini Ibu Nisa? Sebenarnya cukup menyenangkan Pak. Siswa terlihat antusias saat mengerjakan proyek, tapi ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif dalam kelompok. Apakah Ibu Nisa sudah mencoba memberikan peran khusus kepada setiap siswa dalam kelompok? Belum Pak, saya hanya memberikan tugas secara umum ke kelompok. Jadi ada siswa yang cenderung pasif. Baik, mari kita diskusikan. Memberikan peran spesifik seperti pemimpin, pencatat, atau presentator bisa membantu memastikan semua siswa terlibat aktif. Dengan begitu mereka memiliki tanggung jawab masing-masing. Bagaimana pendapat Anda? Itu ide bagus Pak. Saya akan menerapkannya. Saya juga ingin mencoba metode itu Pak. Sepertinya bisa membantu meningkatkan partisipasi siswa saya. Sangat bagus. Jika keduanya mencoba strategi ini, namun perlu diingat saat menerapkan metode ini. Penting untuk memantau peran siswa secara berkala, bisa dengan meminta laporan kemajuan atau melakukan refleksi kelompok. Siap Pak, saya juga ingin menanyakan bagaimana cara terbaik untuk memberikan peran agar tidak ada siswa yang merasa perannya lebih sulit. Pertanyaan yang baik, bisa. Saran saya sebelum pembagian peran, pastikan Ibu menjelaskan tujuan dari setiap peran. Kemudian beri kesempatan kepada siswa untuk memilih peran yang mereka rasa nyaman. Tetapi tetap rotasi di pertemuan berikutnya agar semua siswa mendapatkan pengalaman yang seimbang. Baik Pak, saya akan mencoba itu. Bagus sekali. Selain itu, saya juga mencatat bahwa manajemen waktu selama proyek berlangsung menjadi tantangan. Bagaimana pengalaman Ibu? Agak sulit Pak, beberapa kelompok terlambat menyelesaikan tugas karena tidak terorganisasi dengan baik. Coba Ibu pecah proyeknya menjadi beberapa tahap dengan tenggat waktu yang jelas. Ini akan membantu siswa lebih teratur. Misalnya, buatlah proyek itu terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan presentasi. Setiap tahap yang diberikan batas waktu yang spesifik. Baik Pak, saya akan mencoba strategi ini. Untuk Bu Intan,
Jika tertarik mencoba pembelajaran berbasis proyek, Ibu juga bisa mulai skala kecil. Mungkin dengan tema yang sederhana dan durasi yang singkat. Baik Pak, saya akan mencoba merancang proyek kecil untuk siswa saya. Sekali, dari diskusi ini saya melihat antusias Ibu Intan dan Ibu Nisa untuk mencoba strategi baru. Mari kita rangkum. Bu Intan akan menyederhanakan pertanyaan dan memberi waktu berpikir lebih lama, serta mencoba proyek kecil. Sedangkan Ibu Nisa akan memberikan peran spesifik dalam kelompok dan membagi proyek menjadi beberapa tahap. Apakah ada tambahan dari Ibu Intan dan Ibu Nisa? Tidak ada Pak, sudah cukup jelas. Saya juga sudah paham Pak. Terima kasih atas arahannya. Sama-sama. Satu hal lagi, saya akan observasi lagi setelah Ibu Intan dan Ibu Nisa menerapkan strategi ini. Kita akan evaluasi bersama hasilnya di sesi berikutnya. Jika ada kendala selama penerapan, jangan ragu untuk mendiskusikannya di grup diskusi kita. Semoga strategi ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Selamat mencoba. Terima kasih Pak. A few moments later. Bagus.